Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizika Febriana, NIM 31401800144. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester antara mata kuliah Tata Kelola Perusahaan. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan dengan materi tanggung jawab korporat terhadap stakeholders. Sebuah perusahaan perlu untuk melakukan tanggung jawab sosial terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, dan lingkungan, terutama lingkungan sekitarnya. Hal ini dilakukan perusahaan sebagai wujud dari kepedulian perusahaan terhadap semua yang terkait dengan perusahaan. Lalu, tentang apa saja sih yang akan saya presentasikan? Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai CSR, yang kedua ada stakeholder, yang ketiga ada tanggung jawab sosial perusahaan, dan yang terakhir ada contoh dari tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, untuk yang pertama yaitu Corporate Social Responsibility, atau yang sering dikenal dengan CSR. Nah, suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, lalu apa sih yang disebut dengan stakeholder? Yaitu pihak pemangku kepentingan atau beberapa kelompok orang yang memiliki kepentingan di dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan dari bisnis secara keseluruhan. Dalam hal menyeimbangkan peran dan hubungan antara stakeholder, maka perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial atau yang biasa dikenal dengan istilah CSR kepada para stakeholder-nya jika menginginkan perusahaannya terus beroperasi dalam jangka panjang, terlebih lagi dalam hal memaksimalkan keuntungan. Nah, stakeholder sendiri dibagi menjadi dua, yaitu stakeholder internal yang meliputi organisasi atau industri itu sendiri, pemegang saham, pemilik bisnis, dan para karyawan. Lalu, apa saja sih stakeholder eksternal? Yaitu meliputi konsumen, supplier, pesaing, investor, pemerintah, sebuah komunitas lokal di suatu daerah, media, masyarakat secara umum, dan lain-lain. Nah, lalu materi yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama ada tanggung jawab sosial kepada konsumen, tanggung jawab sosial kepada karyawan, tanggung jawab sosial kepada supplier, tanggung jawab sosial pemegang saham, dan ada tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab sosial kepada karyawan. Dalam melakukan pekerjaan di perusahaan atau organisasi, para pemilik perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial pada karyawan seperti memberikan fasilitas yang nyaman dan sesuai bagi karyawan mereka, memberikan gaji sesuai dengan perjanjian kerja yang tertulis, dan tidak melakukan diskriminasi dalam hal apapun pada karyawan. Nah, yang kedua yaitu tanggung jawab sosial kepada konsumen. Jika dahulu kita sering mendengar pernyataan konsumen adalah raja, sekarang pernyataan tersebut berubah menjadi konsumen adalah mitra. Seperti pernyataan bahwa konsumen adalah mitra, berarti perusahaan harus bisa menjadi rekan baik bagi para konsumen mereka. Lewat pendekatan CRM atau Customer Relation Management, perusahaan berusaha memberikan manfaat yang baik dengan menjual produk atau jasa kepada para konsumennya dengan harapan adanya repeat order dari mereka. Nah, tanggung jawab yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial kepada supplier.
Kerjasama antara perusahaan dengan para supplier harus dijaga dengan adanya tindakan kejujuran dalam penetapan harga dan hak untuk menjual, mengedepankan rasa toleransi agar terciptanya hubungan jangka panjang dalam bisnis, selalu bertukar informasi dengan supplier, dan melakukan pembayaran secara tepat waktu pada para supplier. Nah, yang keempat yaitu tanggung jawab sosial pemegang saham. Nah, perusahaan harus melibatkan pemegang saham atau investor dalam pembuatan sebuah keputusan di perusahaan, karena perusahaan memiliki tanggung jawab berkaitan dengan kepuasan investor dan semua keputusan yang diambil oleh perusahaan adalah demi kepentingan investor. Hubungan timbal balik yang sangat menguntungkan ini harus tetap terjaga agar tujuan objektif perusahaan dapat tercapai dengan maksimal. Nah, yang terakhir yaitu tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Tanggung jawab sosial di sini berkaitan dengan hal kelestarian lingkungan. Beberapa hal yang biasanya dilakukan perusahaan adalah memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar seperti di bidang pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, dan bantuan sosial. Nah, lalu apa sih contoh tanggung jawab sosial perusahaan? Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh dari tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, di sini ada beasiswa Wisma yang dari PT Indofood. Setiap tahun, perseroan memberikan beasiswa bagi anak-anak karyawan yang berprestasi. Bantuan beasiswa yang diberikan untuk tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Lebih dari 15.000 anak karyawan telah menerima beasiswa ini. Bekerja sama dengan Yayasan Salemba 4, memberikan beasiswa kepada 226 mahasiswa berprestasi dari perguruan tinggi di Indonesia, yaitu antara lain Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Pajajaran, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi 10 November, dan Universitas Andalas. Para mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang beruntung tersebut memperoleh bantuan beasiswa untuk kebutuhan kuliah, biaya baku, internet, dan pemondokan. Selain itu, kunjungan riset bagi mahasiswa berprestasi yang akan skripsi dan tugas akhir. Nah, penerima beasiswa dibekali dengan pelatihan kepemimpinan untuk mementingkan kreativitas, membangun percaya diri, sikap disiplin, dan jiwa kewarganegaraan yang positif. Penerima BISMA memperoleh kesempatan pengembangan karir melalui pelatihan soft skill dalam bentuk orientasi kerja dan program magang. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan mengenai tanggung jawab korporat kepada stakeholder. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.